Selamat siang, Pater. Perkenalkan, nama saya Angelina Marsiana. Saya dari kelas 12 IPA 1 dan kali ini saya akan melakukan praktek agama dan saya akan mengambil materi yaitu mengenai panggilan hidup. Panggilan hidup. Panggilan hidup merupakan suatu dorongan dari dalam diri manusia sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, menggunakan karunia yang ada di dalam dirinya. Nah, jadi panggilan hidup juga biasa dikaitkan bahwa Tuhan memanggil kita agar kita dapat melakukan kehendak-Nya. Nah, bisa diartikan bahwa panggilan ini merupakan suatu undangan, suatu ajakan dari Tuhan agar kita dapat melakukan rencana Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Nah, di dalam panggilan juga memiliki kehendak bebas, sebagaimana manusia dapat memilih mana yang baik bagi dirinya secara otonom. Nah, di dalam Injil menjelaskan bahwa manusia dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus agar dapat menjadi garam dan juga terang bagi sesama. Lalu siapa yang memanggil? Nah, yang memanggil itu adalah Tuhan Allah sendiri. Sebagaimana Tuhan Allah mengajak kita untuk bekerja sama dengannya, untuk melakukan kehendaknya, melakukan rencananya. Nah, dengan demikian hidup kita ini dapat bermakna baik untuk diri kita sendiri maupun bagi sesama. Lalu ada dua jenis panggilan hidup. Yang pertama adalah panggilan umum dan yang kedua adalah panggilan khusus. Untuk panggilan umum itu merupakan seorang Kristiani yang hidup selibat dan berkeluarga atau yang biasa disebut dengan awam. Nah, kalau panggilan khusus itu dalam konteks rohani atau para biarawan-biarawati seperti para imam, pastor, suster dan juga uskup. Kemudian, untuk memahami makna dari panggilan hidup, kita sungguh diajak untuk bersama-sama menghayati bahwa hidup kita ini sungguh bermakna. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa sesuai dengan rencananya, yakni karya keselamatan dalam hidupnya. Maka manusia merupakan suatu objek dan juga subjek dari rencana Tuhan. Nah, oleh karena itu, manusia mempunyai peran sentral untuk mewujudkan kerajaan Allah. Sebagaimana Allah bekerja sama dengan kita untuk mewujudkan karya keselamatan dan untuk membahagiakan dalam hidupnya. Manusia pada awal mulanya diciptakan oleh Allah menurut serupa dan segambar dengan Allah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk paling istimewa, makhluk yang paling tinggi di antara makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia semata-mata merupakan anugerah dari Allah dan anugerah itu harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ada 3 bentuk kategori pertanggungjawaban atas hidup manusia. Yang pertama adalah mempertahankan hidup. Nah, mempertahankan hidup dengan cara memelihara hidup, menjaga dan juga merawat hidup kita. Contohnya seperti kita rajin berolahraga, makan makanan yang teratur, terus makan makanan yang sehat, dan menjaga kebersihan tubuh dan juga lingkungan. Yang kedua adalah kita memaknai hidup. Nah, sebagaimana kita ikut serta aktif dalam karya dan juga dalam pelayanan. Contohnya seperti kita mengikuti kegiatan-kegiatan rohani seperti Misdinar, OMK, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah mengembangkan hidup. Nah, mengembangkan hidup seperti untuk kemajuan kita, yaitu prestasi, terus giat belajar. Contohnya seperti kita mengikuti kompetisi. Kemudian ada pula alasan Allah menciptakan manusia. Nah, alasan yang paling pertama dan juga yang paling utama adalah agar manusia itu hidup bahagia. Nah, manusia juga diberikan oleh Tuhan hati nurani, diberikan kehendak bebas dan juga akal budi yang menjadikan manusia adalah makhluk ciptaan yang paling spesial dan juga istimewa. Dan Allah mengangkat manusia sebagai citranya, ya, atau biasa dibilang imago Dei. Nah,
Dan juga dengan hati nurani, dengan akal budi, dan dengan kehendak bebas, manusia itu betul-betul merefleksikan hidupnya. Nah, sebenarnya saya itu ada di dunia ini tuh untuk apa sih? Untuk buat apa sih? Nah, hal inilah yang membedakan manusia atau kita ini dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Nah, selanjutnya apa sih tujuan hidup manusia? Nah, tujuan hidup manusia yang paling utama itu adalah kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah. Dalam ajaran kitab suci mengajarkan bahwa hidup kita ini sungguh bermakna. Kita juga dapat lihat dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 mengenai 8 sabda bahagia. Di situ diterangkan bahwa yang pertama, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita ini sungguh bermakna dan sungguh berharga jika kita dapat hidup sesuai dengan kehendak dan juga rencana dari Allah. Yang kedua, tantangan dari 8 sabda bahagia ini adalah sebagaimana kita harus membuka hati, membuka diri kita agar Allah dapat masuk dan mengubah hidup kita ke depannya agar kita menjadi semakin lebih baik. Meskipun hidup kita ini penuh dengan tantangan penuh dengan kesialan, tetapi kita percaya ketika kita mengikuti Yesus, nah kita pasti akan hidup dengan tentram, hidup dengan aman, dan hidup dengan bahagia. Baik, itu saja pembahasan materi dari panggilan hidup. Jika ada sepatah kata yang kurang berkenan di hati Pater, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat siang Pater.